Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan serta rezeki kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya serta kepada kita semua sampai akhir zaman. Amin. Saya atas nama Sohibul Bait mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak serta rekan-rekan majelis Asyifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam acara rutinan ngaji ini semoga kita tetap istiqomah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kami mohon maaf apabila dalam acara rutinan ngaji ini banyak kekurangan dalam penyambutan baik tempat ataupun hidangannya, dan mohon maaf barangkali ini ada sejen saetik ya. Ada ayah senina. Iya. Demikianlah sambutan dari kami dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Angga urang teraskeun ngaos ayeuna halaman 46 bab anyar. Genap. Aya Matarmin. Ya. Sendokna maksudna. Wah, sendokna aya tang, jangke urum. Bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal saterasna bab K20 ti fadilatil istighfari dina nerangkeun kautamanan istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawaun wa dawa'u dzunubi al istighfar. Jadi Kanjeng Nabi setiap penyakit eta pasti aya obat. Kecuali penyakit pae. Nya obat aja kubur. Itu mesti aya obat. Ada obat kali itu waras-waras nya can wayah. Kayak wayah kudu dikubur berarti. Nah, ayeuna wadawa dzunubi, nah obatnya dosa tersebut ya Istighfar. Nanti kalau dosa jeung musyrik mah kan beda nanti nah. Dan namanya apa murtad sarana ya kudu harus syahadat heula. Nah, kenapa Kang Junda orang setiap ngaji dia yang istighfar heula supaya ketika kita mulai wiridan atau zikiran atau ngaji itu kita dalam keadaan suci, dosa-dosa nolak kemudian Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar lamun cak baketima dak nikah kan tuja didu imanakum bisa sahadat heula. Jadi perbaikeula naon teh anyarkeun iman urang ku kalawan syahadat istighfar. Nah, maka pangandan tersebut hendak melaksanakan akan nikah lebih populer menghalalkan sesuatu yang haram kan gitu. Maka sakral bahasana sakral sakinah benar-benar. Nah, maka jadi setiap malah ya anjuran namun ada salat kedingannya syahadat heula gitu. Keutamaan syahadat mah kan tos istighfar. Ya sing loba istighfar. Astagfirullah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyatun wa hilyatul dzunubi al istighfar. Jadi setiap sesuatu itu aya perhiasanna, ya perhiasan. Papaes teh perhiasan. Perhiasannya dosa ya ditutup dihiasi ku istighfar. Setiap dosa ketika istighfar lamun bahasa dina merontong baik gitunya. Namun dosa detik. Nah, itu hubungannya dosa ketika kita dosa hablum minallah. Hubungan orang jeung Gusti Allah. Pasti Gusti Allah ngahampura. Dosa sagede kumaha bae ge Gusti Allah mah ngahampura lamun bener-bener taubat. Ini mah istighfar mah berarti dengan Allah. Istighfar dengan ucapan saja. Tetapi kalau kita hablum minan nas, hubungannya di antara manusia, hati-hati. Ketika ucapan menyakitkan, mendolimi, kemarin saja kan ya, istilahnya ittaqu da'watul mazlum. Takutlah kamu doana jalma-jalma anu dolimi, tersakiti. Karena nanti bahasa Kanjeng Nabi bahwa orang nanti di akhirat ada yang namanya muflis. Muflis itu jalma anu bangkrut kan gitunya. Ketika ada sahabat nanya bangkrut ya kan kumaha siapa? Henteu boga duit non bukan lain cenah dagang cenah kembali modal ge henteu malah rugi bangkrut, bukan seperti itu. Tetapi walaupun ibadah orang salat lancar, ngalaksanakeun rukun Islam sadaya terlaksana, haji ngalaksanakeun teuina teh sehari-harinya kita bersosial dengan masyarakat nate selalu menyakiti. Ketika ucapan kita atasan lo banyak kan ketika menjadi punya jabatan di atasan ke anak buahna nya boga mata bos umah deh dipakai otakna ka mana, itu tuh menyakitkan. Hati-hati nanti di akhir itu kan diambil lah. Mending lamun amal orang naloba barang saeutik. Ketika amal kita ini banyak terus nanti orang yang menuntut berapa puluh orang. Pimpinan, rakyatnya tersakiti semua. Tuh nanti di masuk surga. Nanti akan apa? Nanti di kisos tersebut kan ada istilah nuntut. Jadi nanti yang namanya muflis tersebut, bangkrut tersebut, ongko amal ibadah ngalaksanakeun sadaya tetapi sehari-hari selalu menyakiti orang lain. Nah, itu yang tersakiti di dunia tuh bisa ngabalas yang ke di akhirat. Balas dendam. Istighfar ini minta ampuna ka Gusti Allah, urusanna jeung hablum minallah. Nah, hablum minanas ya kita harus minta maaf. Hak adami. Mana misalkan aya reuni momen-momen reuni ke sakolahan orang teh pernah ngagletak baturan bagaimana dicatat ya ketika sudah balik. Orang amal ibadah tulis nanti sehari-hari tapi selalu menyakiti orang lain. Itu mazlum namanya. Terdolimi. Nanti akan amal orang dipenta. Jadi sedangkan akan dituntut di hadapan Allah minta. Amal orang, sholat orang dibikin, tahajud orang dibikin, puasa Rajab Sa'ban parwasa kan dibarikeun. Terus nanti masih ngayah nuntut beratus-ratus jalma nu kan nyeri ku urang. Amal orang harus dibikin KBP ya kur. Maka dosa dia lah yang akan dikembalikan. Maka ya bahasa biarkanlah si penggosip itu akan menjadi keuntungan bagi kita di akhirat kan gitu. Maka sing loblakeun istighfar di hadapan Allah, orang hati-hati baik dina ucapan ataupun fisik. Kadang-kadang hati-hati. Fisik oke kadang-kadang kan orang ningali budak istilahna diomong lah yang misalkan ukuru pisan siapa yang namun kalau sampai jarang penghidup dan sebagainya gitu. Gendut. Itu gendut teman. Kalau ke hati dimasukin ke hati. Nah itu tuh sudah terdolimi. Ayah di dia memang tegade. Nanti di akhirat akan menuntut. Maka orang mau dibebaskan bahasa di pondok bagus pahalal-halal hampura si siwa kan gitu. Mana setiap lebaran deh, kumaha deh. Lamun ada orang minta maaf ke orang misalkan itu, minta maaf sudah lama pernah menyakiti ke orang. Bagaimana caranya? Nah misalkan Kang Junaid saya minta maaf yo.
kita jangan ingin tahu dosanya. Walaupun memang harusnya ketika kita berbuat dosa naon, ulah nyane minta maaf aing teh nyaho dosa naon sih? Ulah disebut, ulah ditanya gitu. Gaya men itu. Kenapa? Ketika disebutkan, ketika dia ingin menyebutkan, memang harusnya menyebutkan kita punya dosa. Kang Juni saya minta maaf. Nah di sini nih. Nah ketika diucapkan takut hati kita akan kotor. Sabodohan kuritu aing teh ieu. Nah, Jaman. dia akan kotor. Kakak Maka kawan. ketika ada orang mengungkapkan dosa, Gus minta maaf, Gus ku kami dimaafkan. Ada orang teh dosana, Gus ulah diomongkeun, Gus saya dimaafkan gitu. Itu yang lebih baik. Artinya jangan konfirmasi doa. Terus pokoknya mah ketika minta maaf dimaafkan saja. Kita mah yang baik mah seperti itulah sampai nanya, "Nen dosa ka aing naon sih?" Nantinya hati kita akan kotor. Ketika sabodohan aing teh kieu kieu gara-gara kan akhirnya seperti itu. Mangga. Padahal mah sudah lupa gitu. Ngeri pisan lamun gimana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ghafarallahu wa in kana farran minaz zahfi. Sakanjeng Nabi saha nu bener-bener istighfar minta hampura ka Gusti Allah, ghafarallahu Allah bakal ngahampura ka eta jalma wa in kana farran minaz zahfi sanajan eta dosana teh deakna Kabur. lumpat tina Perang. peperangan gitu. Jadi lamun cak urang mah Kabur. tukang non mobil teh naon darna? Gatul, nah. Calo. Naik dah berapa kabur tuh dulu naik. Nah walaupun paron zafi dia lari, ayo maju perang deh, nama tuh milu perang. Ayo demo deh, nama tuh demo ada demo mah. Urusan nama kita perang untuk melawan kebatilan. Nah, ayo ngasih. Ayo aus tak Di sini memang ada aturannya dosa sangat besar ketika faron minazafi lari dari peperangan gitu. Nah, cak Gusti Allah cak Kanjeng Nabi walaupun memang dosanya dia lari dari peperangan atau menghindar atau tidak mau perang, atau perang dia nama aing mesti lompat sinpai dan kumaha. Nah, itu pasti Gusti Allah ghafarun. Pasti Gusti Allah ngampura. Nah, itu hubunganna hablum minallah gitu. Sekali deui aya hubungan dengan Gusti Allah mah cukup istighfar dan tobat. Tetapi kalau kita ada hubungan dengan manusia harus minta maaf ada masalah. Nah lah tadi ya fisik atau nanti materi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marratan. Artinya di dia dosa itu tidak akan menetap pada diri kita sebagai jalma lamun jalma anu kata istighfar wa in kana ada fil yaumi 70 maratan sanaos dosa nate selalu dilakukan sapoe teh sampai 70 kali. Maka aya bahasa salat baik gitu kan penghapus dosa wudu misalkan orang buka dosa naon-naon diibaratkan kan mandinya diharapkan imah orang mandi sapoe 5 kali akhirnya dianggap bersih. Begitu pula istighfar. Kita selalu beristighfar, ada dosa-dosa kecil itu akan hapus dengan sendirinya, tidak akan menetap pada diri kita. Sing melakukan istighfar. Karena yang namanya dosa kan tidak terasa, kadang-kadang berpikiran negatif, suudon kabatur kan gitu. Wah, apa terus dah. Jadi ngaparat. Mentos bah. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dzunubi ghafarallahu lahu fa laha kafaratun. Sajalmana setelah berbuat dosa terus ngalakukeun dosa, istighfar ka Gusti Allah, maka Allah ngahampura ka eta jalma. Bahwa laha kafaratun, maka istighfar tersebut karena dosa teh kafarat untuk menutup atau menghapus dosa tersebut. Terus berbuat dosa, tetapi ketika dosa geletak babaturan itu kan dosa astagfirullahaladzim, tetap kudu minta Hampuran. hampura Adami. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar. Kayak
saya cenah itu